Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Mukarram Bapak Haji Fuad, Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Mukarram Bapak Sainin, Mukarram Al-Ustadz Asmat, Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, wabil khusus yang kita hormati guru kita bersama Mukarram Kiai Haji Muhammad Sa'i. Kita doakan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah. Segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan kita diganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit semoga diangkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya masalahnya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hutang dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Allah mudahkan kita haji umrah, ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri keluarga kita semoga dijadikan ahli salat, dijadikan ahli sujud, dijadikan ahli Quran, dijadikan ahli zikir, dijadikan anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takdim kepada kedua orang tua, keluarga kita, putra-putri kita, saudara kita, teman-teman kita yang belum salat, semoga dimudahkan untuk salat, yang belum ke masjid dimudahkan ke masjid, yang belum mengaji dimudahkan mengaji, yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Fatihah untuk mualif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhi Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki Syekh Sulaiman An-Nuri, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bin Ahmad bin Hasan Fatak bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatak, Jamil Auliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Sahabatil Jamil Auliya fi hadzal balad wa jami'il masaih hadil jihah bi barakatihim Allahi wa asrarihim indallahi annallahi ja'aluna minal muttaqin atsabitin alal qadimil qawim fi suhbatir rasul karim dakhina fi hizbi ahlillahi muflihin wa tsabbit qulubana wa alsitana ala dzikrihi wa mahabbati wa islih lal ahwal taqabbal amal dakhina ila ahli rijal thumma la abaina mahatina jaddatina wa sal almarhum Haji Ming bin Haji Dogal wal marhumah Haji Minam binti Haji Jami wal marhum Abi Amir bin Haji Ming wal marhum Ayah Ramli bin Abdul Halim wal marhum Bapak Haji Amir bin Haji Zain wal marhum Bapak Haji Syarif wal marhum Bapak Syahrani wal marhum Abi Raqib ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridai beliau berkata, madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan jumu'atun. Madatis sunnatu telah menetapkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya fi kulli arba'ina fasaidan jum'atun,
Sholat Jumat itu berlaku ketika dihadiri 40 orang atau lebih. Jadi sunnah Nabi besar Muhammad SAW sudah menetapkan, dan ini yang diamalkan, yaitu sholat Jumat itu paling sedikitnya 40 orang dan lebih dari 40 orang. Paling sedikit itu 40 orang. Di sini disebut madatis sunnatu. Ini apabila disebut sunnatu, ini macam-macam. Ada sunnatullah. Ya, sunnatullah itu adalah ketetapan Allah. Jadi ada sunnatullah, itu bukan sunnah Nabi besar Muhammad. Ya, sunnatullah ya, sudah ketetapan Allah. Sudah sunnatullah yang terjadi di muka bumi ini semua ada sebabnya. Bahkan ketika Buraq menjemput Nabi besar Muhammad SAW mengantar ke Masjidil Aqsa, itu Buraq diikat. Padahal ini binatang dari surga. Siapa yang mau nyolong Buraq? Gak ada yang bisa nyolong Buraq. Orang binatang dari surga, kendaraan dari surga. Siapa yang mau nyolong? Tapi tetap diikat itu. Ya, gak diikat juga Buraq gak bakal kabur dan juga gak bakal ditolong. Tapi sudah sunnatullah di muka bumi. Ya, itu semua ada sebab. Kita punya barang, kunci dulu baru tawakal. Jangan kunci nyantol, udahlah tawakal, itu salah. Ya, jadi sudah ketetapan Allah. Ya, sedang sakit berobat, bukan sakit minta air. Ini perdukunan baru ini. Jadi sakit berobat. Nanti kalau nggak sembuh, nggak apa-apa, air dah. Ya, ngantuk tidur, lapar makan. Ini sudah sunnatullah, semua ada sebabnya. Ada juga sunnah itu adalah kebiasaan para nabi, ajarannya para nabi. Contoh, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sunnati di sini bukan sunnah nabi. Ya, karena pernikahan itu dalam madzhab Imam Syafi'i hukumnya mubah. Sama kayak makan, sama kayak minum. Kita makan kenapa? Dikarenakan perut lapar. Ini kalau nggak makan perih. Betul apa tidak? Kita minum dikarenakan haus. Kalau kita nggak minum, nih tenggorokan kering. Sama. Kita kumpul. Kenapa? Ada gejolak syahwat. Itu kalau nggak dituntaskan, ini bakal gejolak terus, nggak tenang. Jadi hukum nikah itu sama, kayak makan, kayak minum, mubah dalam madzhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya bisa 5 itu. Nikah bisa jadi wajib. Kapan nikah jadi wajib? Ini kalau nggak nikah nanti akan zina. Ini udah jalan mulu nih, pacaran terus kemana-mana. Ya, ini kalau nggak buru-buru dinikahin, nanti bakal zina ini. Wajib nikah itu. Oh nanti aja, kamu belum lulus. Kamu masih kuliah, beresin dulu kuliahnya. Ntar kuliahnya nggak beres, punya anak akhirnya. Jadi barang siapa yang anaknya dilihat ini bakal zina tapi ditunda-tunda, akhirnya zina, yang pertama kali nanti dituntut masuk neraka itu orang tuanya. Karena dia sudah nunda. Jadi kalau tidak dinikahkan ini bakal zina, maka nikah jadi wajib. Kemudian nikah bisa jadi hukumnya sunnah. Ya, pengen memiliki keturunan yang soleh wassolehah, yang meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian dia ingin menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, nikah sunnah. Ya, ikut ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ada nikah yang haram. Ya, dia impoten nikah, itu haram. Karena dikarenakan dia nggak punya hajat nikah, kemudian dia nikah, maka itu haram. Jadi nikah itu hukumnya terbagi. Jadi an-nikahu sunnati, ini bukan nikah itu sunnahku, bukan. Ai tariqati, nikah itu adalah jalanku, jalannya para nabi dan para rasul. Jadi jalannya para nabi, jalannya para rasul, ajaran mereka, cara untuk menyalurkan syahwat itu dengan cara
nikah. Faman ragiba an sunnati, barang siapa yang benci akan sunnahku dengan ajaranku ini, dia menyalurkan syahwatnya bukan dengan jalan nikah, falaysa minni, bukan golongan aku. Memang nikah sama zina bedanya cuma ucapan. Ya, nikah sama zina bedanya cuma ucapan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Tapi ucapan ini menentukan antara halal dan haram, antara pahala dan dosa. Memang cuma ucapan. Sama juga dengan muamalah kita. Ya, ada orang ngutang sama kita, nanti ente gantinya ngutang 1 juta, nanti ente ganti 1.200.000. Itu riba. Ya, kenapa kok ini riba? Ya, karena ucapan itu. Ya, ucapan. Minjem barang, apa ngutang duit, itu nggak bisa kita ambil keuntungan. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Tapi kalau kita beliin barangnya, dia butuh apa? Saya butuh motor, saya butuh TV. TV-nya kayak apa? Kayak begini. Oh yaudah, nanti saya yang belikan. Dibelikan, ya. TV itu harganya 3 juta. Nih, saya jual ke kamu 3.500.000. Itu nggak apa-apa. Itu jual beli. Padahal kan itu juga sebetulnya. Tapi itu menentukan, akad itu menentukan halal dan haram. Sama nikah itu. Cuman qabil tu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur, atau saya terima nikahnya dan kawinnya, tapi itu menentukan antara halal dan haram. Nah, jadi ada sunnah ketetapan Allah, ada sunnah jalannya para nabi dan para rasul, ada sunnah hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi besar Muhammad sudah menetapkan jumlah sholat Jumat itu 40 orang lebih. Rawahud Daruqutni, hadis riwayat Daruqutni. Al-makna al-ijmali, makna secara global, al-jumu'atu sya'iratun min ajalli sya'airil Islam. Salat Jumat itu syiar yang paling besar di antara syiar-syiar Islam. Syiar Islam sangat banyak. Ya, di antara yang besar, yang agung itu adalah salat Jumat. Falihada la tusalli ila jama'atan, dikarenakan ini syiar yang besar, maka salat Jumat tidak dikerjakan melainkan dengan cara berjamaah. Wala budda fiha min khutbataini lil wa'di wal irsyadi, bahkan wajib didahului dengan 2 khutbah yang berisi nasihat dan petunjuk ajaran Islam yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat. Jadi harus tuh didahului dengan 2 khutbah. Ini udah ketetapan Allah, ini udah ketetapan Nabi. Kenapa kok kalau Id sholat dulu baru khutbah, Jumat khutbah dulu baru sholat? Udah tahu kifi itu ketetapan dari Allah. Kenapa subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4? Kenapa subuh enggak 4 aja? Kan tuh lagi nganggur, lagi nggak kerja, udah 4 aja tuh. Duhur waktunya kerja 2 aja. Itu udah tauqifi, ketetapan dari Allah. Habis sholat subuh nggak boleh sholat. Kalau kita sholat kita berdosa. Kenapa? Karena yang dipinta bukan hanya ibadah, tapi dipinta kita tunduk ikut aturan, bukan ibadah sesuai hawa nafsu kita. Sudah ketauqifi, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah ketetapan Allah, Jumatan itu khutbah dulu, baru sholat. Kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Nggak bisa jadi pengurus masjid misalnya. Oh ya udah, ini kita bikin aturan lain. Di sana mas sono, di sini mas sini. Kita punya aturan, ya Id itu khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Ini orang sini kalau nggak khutbah dulu nanti pada kabur. Nggak bisa, udah. Ketetapannya begitu, ya udah ikutin. Walam yarid tahdidun fita ini aqalli adaditan akidu bil jum'ah. Tapi tidak ada riwayat yang sorry, riwayat yang jelas yang menjelaskan menentukan paling sedikitnya jumlah Jumat. Ya, tidak ada nas yang jelas yang sorry Nabi menentukan paling sedikit Jumatan sekian. Itu nggak pernah disebut oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi nggak pernah nyebut Jumatan paling sedikit sekian, maka ikhtalafal ulama fi dzalik, ulama jadi berbeda pendapat mengenai jumlah sholat Jumat. Faqala Syafi'i wa Ahmad
latan akidu illa bi arba'in. Sholat Jumat itu nggak sah melainkan dengan 40 orang. Ini kalau bukan 40 orang maka Jumatannya tidak sah. Qala Malik latan akidu illa bi ithnai asyara siwal imam. Wa huwal qaulu tsani li Syafi'i. Imam Malik beliau berpendapat tidak sah Jumatan selain 12 orang. Ini paling sedikit harus 12 orang selain imam. Berarti 13 sama imam. Ini termasuk qaulu tsani li Syafi'i. Ya, qaul qadimnya Imam Syafi'i itu 12 orang. 13 sama imam. Tapi ketika beliau ke Mesir, beliau meralat kaulnya, beliau menetapkan paling sedikit Jumatan itu 40. Wa qala Abu Hanifah tan akidu bi thalathati ma'al imam. Berkata Imam Abu Hanifah, Jumatan baru sah itu 3 orang, paling sedikit 3 orang bersama imam. Ini paling sedikit 3 orang. Kalau berdua nggak ada. Kalau berdua main catur itu berdua. Ya. Kalau Jumatan paling sedikit 3. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Yang benar yang mana? Semua benar. Semua benar. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Jadi imam-imam ini nanti yang benar, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala ijtihad, yang kedua pahala benarnya. Adapun yang salah tetap dapat pahala, tapi 1 pahala. Kenapa? Karena sudah berijtihad, karena sudah meluangkan waktunya, menghabiskan usianya untuk mengkaji ilmu agama. Habis tuh waktunya tuh hanya untuk mengkaji ilmu agama. Ya. Semuanya benar pakai dalil. Mazhab Imam Syafi'i paling sedikit 40 orang. Berdasarkan hadis tadi itu. Ya, madati sunnatu anna fi kulli arba'ina fasaidan Jum'atun. Itu sudah ketetapan sunnah. Salat Jumat itu 40 orang atau lebih. Sehingga Imam Syafi'i menetapkan 40 orang. Imam Malik menetapkan 12 orang. Selain imam, 13 berarti sama imam. Dan ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Ya. Idza qamu ila salat ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ya, ketika Nabi besar Muhammad khutbah wa tarakuka qa'ima. Ini pernah kita bahas. Ketika Nabi khutbah Jumat, tiba-tiba datang barang dagangan. Akhirnya tuh yang Jumatan keluar semua tuh. Yang tersisa cuma 12 orang. 13-nya sama Nabi. Nah, di situ Imam Malik berpendapat paling sedikit Jumatan itu 12 orang. Ya. Karena itu sisanya kabur semua. Ya, itu yang hadir kabur semua, tersisa 12 orang. Untung ada yang tersisa tuh. Tuh kalau nggak tersisa kabur semua, turun adab itu. Nabi ditinggalin. Jadi ustadz tuh jangan baper. Ketika ada yang ceramah, tiba-tiba ada yang kabur tuh biasa. Jangankan kita, Nabi aja ditinggal. Ya lagi khutbah, tinggal tersisa hanya 12 orang. Iya, nggak usah ngambek-ngambek kan, jadi sabar aja. Ya, masih mending ada yang dengar. Dulu Nabi besar Muhammad SAW, ya beliau sedang sujud di depan Ka'bah. Dilempari isi perut onta, bayangin. Ya Allah, isi perut onta dilempar ke hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, lagi sujud, dilemparin isi perut onta. Kayak apa tuh baunya? Ya Allah. Alhamdulillah kita jadi ustadz tuh nggak pernah digituin. Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kemudian Taif, datang ke Taif, dilemparin. Ustadz-ustadz sekarang kan enak, datang, kadang diarak. Suruh duduk, sediain minum, sediain kopi, ya. Nabi besar Muhammad boro-boro kopi, boro-boro air, disambitin, bayangin. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad dilempari isi onta, itu sahabat-sahabat marah. Sahabat-sahabat bilang sama Nabi, ya Rasul, angkat tangan doa biar Allah turunkan adab kepada mereka. Ternyata wajah Nabi merah. Ini wajah Nabi merah ini. Kata Nabi,
Aku nih belum ada apa-apanya. Dulu Nabi Allah Zakaria, beliau jadi nabi, mengajak kepada Allah dan Rasul, digergaji tuh Nabi Zakaria. Dibelah jadi dua itu Nabi Zakaria. Ya. Jadi nabi-nabi terdahulu tuh ada yang dibunuh, sampai dibelah, hanya gara-gara ngajak ke dakwah. Nabi Allah Musa alaihissalam juga diganggu, juga dicaci maki, diganggu dan lain sebagainya. Sampai Nabi besar Muhammad bersabda, rahimallahu Musa faqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati, menyayangi Nabi Allah Musa. Beliau diganggu lebih parah dibanding ini, tapi dia sabar. Ya, jadi ini kalau kita baca-baca ini, maka apa? Ini adalah obat. Jadi ustadz tuh jangan ambekan. Ini terkadang bacanya cuma taklimul muta'alim. Kalau bacanya cuma taklimul muta'alim, ya udah ngambekan tuh. Karena kitab taklimul muta'alim itu cuma adab murid kepada guru. Itu penting juga tuh baca kitabnya kayak Haji Hasyim Asy'ari. Penting juga baca kitab Ihya. Di situ disebut dalam adabut taklim wal muta'alim ada juga adab-adab ustadz. Ya, di antara adab ustadz apa? Jangan ambekan. Ya. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad itu lebih parah lagi. Lagi khutbah wa tarakuka qaima, kabur semua, tersisa 12. Ya. Itu pernah Al Habib Ridho almarhum. Beliau alumni Yaman. Penceramah pertama almarhum Kaji Zainun MZ. Beliau ceramah kedua. Karena almarhum Kaji Zainun MZ mau ada jadwal lagi, jadi naik duluan. Habis Kaji Zainun MZ selesai, beliau pindah tempat, naik Habib Ridho. Itu cuman tinggal beberapa orang. Tapi beliau tetap ceramah. Ditanya sama muridnya, "Wahai Habib, tadi kamu gimana perasaannya?" "Ya nggak ada masalah tuh. Jangankan aku, Nabi Muhammad lagi khutbah Jumat juga pernah ditinggal. Wa tarakuka qaima." Ya. Jadi nggak usah ambekan, awas yang pulang. Mudah-mudahan yang pulang, wah, disumpahin. Nah, jadi tadi tuh mazhab Imam Malik berpendapat Jumatan 12. Kenapa? Karena ketika Nabi khutbah itu ditinggal, yang tersisa hanya 12. Mazhab Imam Abu Hanifah 3 orang. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah fas'au. Ya, ini fil amr. Fil amr memerintahkan amanu, wahai orang-orang beriman, apabila ada panggilan Jumat fas'au, bergegaslah kalian semua untuk sholat Jumat. Ya. Itu perintah jamak cukup 3 orang. 3 orang udah dianggap jamak. Makanya madzhab Imam Abu Hanifah 3. Jadi semua itu ada dalilnya. Jadi al-ikhtilaf la fin nusus walakin fi mafhumin nusus. Kenapa kok bisa berbeda pendapat? Apa Qur'annya beda? Apa hadisnya beda? Qur'annya sama, hadisnya sama, cuman cara memahaminya yang berbeda. Baik. Fiqhul hadis, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini. Jumlah salat Jumat menurut Imam Syafi'i itu 40. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad 40 orang. Madzhab Imam Malik 12 orang selain imam. Madzhab Imam Abu Hanifah itu 3 orang. An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kulla jum'ah. Itu Nabi besar Muhammad setiap Jumat pasti mengucapkan istighfar untuk mukminin wal mu'minat. Rawahul Bazzar bisnadin layyin. Maka itu berdasarkan ini semua, itu khutbah Jumat kalau nggak ada Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka sholat Jumatnya juga tidak sah. Makanya penting ya, yang di depan itu khalifah harus yang ngerti. Jadi ketika khatibnya lupa untuk baca istighfar lil mu'min wal mu'minat, ingetin. Ya, istighfar udah paham tuh. Ya, istighfar udah paham khatibnya. Kalau dia belajar dia paham. Tapi kalau dia nggak belajar, apaan?
Ya, repot dah kalau udah apaan dah. Ya. Atau ittaqullah, jadi tanda tuh khotibnya belum wasiat bid takwa. Atau sallu ala nabi, berarti apa? Khotibnya lupa sholawat sama nabi. Ya, ini yang di bawah harus ngerti ini, harus paham. Ya. Ini jangan sampai yang paham adanya di belakang, yang depan yang nggak paham. Tergiliran salah aja, yang di belakang ngomel-ngomel lah. Ente dari tadi kemana aja? Atau yang paham di depan. Ya, ngingetin imam. Makanya saya kurang setuju juga itu mimbar-mimbar yang tinggi sekali. Ada mimbar tinggi sekali. Ya. Itu kalau mic-nya mati gimana mau ngingetin yang di bawah? Yang di bawah gimana mau ngingetin? Nggak bisa ngingetin tuh yang begitu. Kadang masjidnya nggak begitu besar, tapi mimbarnya tinggi sekali. Di Priok ada begitu tuh. Di Priok ada begitu. Nah ini kan repot. Terutama kiai-kiai yang sepuh naik aja susah. Itu kiai-kiai yang sepuh naik aja susah. Iya kalau yang muda-muda kayak kita naik masih enak. Ya. Kalau kurang tidur juga kita juga naik juga puyeng juga. Apalagi yang sepuh-sepuh. Baik. Al-ma'na al-ijmali, mana secara global, yustahabbu lil khatibi an yad'u li nafsihi walil mu'minina wal mu'minat. Maka sunnah. Ya, ini kalau mazhab lain sunnah. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i wajib. Ya, wajib bagi khatib itu berdoa untuk dirinya dan berdoa untuk mukminin wal mu'minat wa astaghfir lahum, dan mengucapkan istighfar untuk mereka. Di annal khutbata, karena khutbah mau diuddu'a wal istijabah. Karena khutbah itu tempatnya berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tuh Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, semua orang beriman tuh dapat ampunan. Bahkan yang meninggal itu dapat ampunan dari Allahumma maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Tapi kasihan tuh, sayang tuh kalau anaknya nggak pernah ingat sama orang tuanya. Itu anak durhaka yang begitu tuh. Jadi bagaimana tuh anak-anak durhaka? Anak-anak yang lupa ngedoain, lupa ngucapin istighfar untuk kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya apa? Nggak dapat kiriman tuh. Jadi kalau kita ini suka ngirimin Quran, suka ngirimin sedekah, suka baca istighfar untuk orang tua yang sudah wafat, maka di akhirat mereka itu nggak ngantri, Pak. Nggak ngantri, ibarat makanan dianterin. Ini ada kisah. Ada seseorang bermimpi, dia bermimpi di alam barzah. Ternyata di alam barzah ini pada ngantri makanan, ya kayak ngantri sembako begitulah. Namanya orang ngantri kan nggak enak, Pak. Di tengah-tengah banyak yang ngantri, ada orang tua yang nggak ngantri, di depannya makanan beraneka ragam macam, yang enak-enak, ada kebulinya, ada buahnya, ada minuman yang segar-segar. Ditanya, Mas, kok kamu nggak ngantri? Enggak, saya nggak butuh ngantri. Kenapa? Karena makanan saya sudah tersedia. Itu kenapa kok pada ngantri? Iya, itu ngantri berharap doa lil mu'minina wal mu'minat. Itu dapat tuh doa dari lil mu'minin wal mu'minat. Sedangkan aku punya anak yang soleh. Anakku masih hidup, ya dia tinggal di pasar ini. Dia berdagang. Kalau dia buka toko, dia sambil baca Quran. Kalau nanti ada pembeli, tuh Quran ditutup, dia lain pembeli. Nanti pembeli pergi, dia buka lagi Quran tuh. Ya, sering dia hatam Quran dikirimin ke aku. Akhirnya Pak dia bangun masih ingat dia alamat pasarnya, dicari. Pas dicari ternyata benar. Ada anak muda lagi baca Quran. Ngelihat ada yang datang ditutup tuh Quran. Kata orang ini, enggak, saya nggak mau beli. Saya cuma nanya, kamu punya ayah sudah meninggal? Ya, kok kamu tahu? Iya. Semalam aku bermimpi ayahmu itu di tengah orang-orang ngantri, ayahmu nggak ngantri. Kenapa? Karena selalu dapat hataman Quran dari engkau, katanya. Ya Allah, girang banget tuh anak tuh. Ya, nyenengin orang tua. Setelah beberapa lama, mimpi lagi nih orang. Mimpi lagi ngelihat bapak-bapak tadi yang tadinya enak, sekarang ikut ngantri. Pak, kok sekarang kamu ikut ngantri? Kemarin enak, nggak pakai ngantri. Iya, anak yang biasa ngirimin aku sekarang sudah wafat. Makanya sekarang aku ngantri. Pas besoknya dicari tahu, bener. Di toko udah tutup, anaknya sudah meninggal. Maka dari itu, ya kita yang nggak bisa nyenengin orang tua semasa hidupnya,
Jangan bikin dia susah juga di kuburan. Itu ada riwayat, innar rajul la yurfa'u darajatu fil jannah. Itu ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga, tinggi sekali. Padahal dia bukan ahli tahajud, tapi dikumpulin sama ahli tahajud. Dia bukan ahli Quran, boro-boro hatam Quran, ya baca Qurannya terbata-bata dia. Tapi dikumpulin sama orang yang suka hatam Quran, dikumpulin sama ahli duha, dikumpulin sama ahli sedekah. Dia kaget, anna hada, ya Allah, ini amal siapa? Ini bukan amal saya. Apa kata Allah? Itu amal engkau. Anna hada, dengan sebab apa? Bistighfari waladikalak, dengan sebab istighfarnya anakmu kepadamu. Jadi penting tuh Pak, kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hadiahkan untuk orang tua yang sudah wafat. Shallu ala Muhammad. Ya. Jadi ini penting kita baca istighfar untuk orang yang sudah wafat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah memuji tuh orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang sadar dirinya banyak dosa sehingga dia istighfar, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sadar dirinya punya dosa, dia istighfar. Adapun orang yang rugi adalah orang yang sibuk sama dosa orang sehingga dia lupa istighfar. Sibuk, oh fulan dosa ini, fulan dosa ini. Dia nggak sadar dirinya juga banyak dosa. Maka beruntung bagi orang yang sibuk sama dosa-dosanya sehingga nggak ada waktu untuk mikirin dosa orang. Ya. Dan siallah orang yang sibuk sama dosa orang, lupa sama kesalahan sendiri. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami. Kemudian dia bukan hanya minta ampun untuk dirinya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah lebih dulu wafat dalam keadaan iman. Nah ini yang doa-doa umum begini nih, itu yang mukminin mukminat itu semua dapat. Ya, ada yang mengatakan sabaquna bil iman, tadi tafsirnya umumnya orang berkata sabaquna bil iman, yang udah wafat duluan dalam keadaan iman. Tapi ada juga yang berkata sabaquna bil iman, yang imannya sabak, mendahului kami, imannya di atas kami. Sehingga ini ayat motivasi bagi setiap orang beriman untuk berlomba-lomba imannya biar kuat, imannya biar lebih tinggi, imannya biar melebihi yang lainnya. Agar apa? Agar dapat doa dari mukminin wal mukminat. Ya. Kemudian wala taj'al fi qulubina gil, ya, gillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada gil, ada kebencian, ada kedengkian. Ini hati-hati nih. Ya, nggak boleh di hati itu ada benci, ada dengki. Ya, kalau ada benci, ada dengki, buru-buru dihilangin. Ya, buru-buru dihapus. Ada kedengkian, ada kebencian, jangan dipelihara tuh. Jadi punya penyakit hati, ya, punya hati kotor, punya hati busuk, jangan dipelihara. Tapi diobatin, disembuhin, dilawan. Minta kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita. Ya. Fiqhul hadis, pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, masyru'iyatud du'a lil mu'minin wal mu'minat wal istighfari lahum. Ya, jadi wajib doa dan membaca istighfar untuk mukmin wal mukminat di dalam khutbah Jumat. Bahkan ya, di dalam hidup ini kan biasa kita ada ruwet, ada sumpek, ya. Itu yang bikin ruwet, yang bikin sumpek apa? Lantaran dosa. Maka itu penting kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita istighfar, maka semakin tenang hidup kita. Jadi yang datang ruwet, yang datang sumpek itu lantaran dosa. Masalah itu datang karena dosa. Nah, kalau kita banyak istighfar, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, maka yang ada apa? Ketenangan, ketentraman, dan kedamaian yang akan kita dapatkan. Dan kalau kita ruwet, kita sumpek, itu biasa. Itu tanda kita masih waras. Ya. Kalau udah nggak ada sumpek, udah nggak ada bete, ini jangan-jangan orang gila ini. Lihat orang gila ada gak tuh sumpeknya?
nggak ada dia nyengir, ketawa sendirian. Kenapa? Udah nggak ada pikiran. Jadi kalau masih ada sumpek, oh berarti ya tanda itu kita masih hidup. Ya, biasa itu. Kita ada sumpek, ada masalah. Tujuannya apa? Biar kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa hidup mau nyari tenang gimana? Nggak ada. Kita nyari hidup biar tenang terus nggak ada. Karena memang dunia ini tempat cobaan, tempat ujian. Ya. Orang mati aja masih mau tenang, makanya kudu dikirim istighfar itu. Ya, udah mati aja tetap pengen tenang. Ya, kita masih hidup pengen tenang, nggak ada itu. Ketenangan, ntar bahagia campur sedih, ntar tawa campur tangis air mata. Tujuannya apa? Biar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Jabir bin Samurah, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakirun nasa. Waktu habis belum? Berapa menit lagi? 9. Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam khutbah Jumat beliau membaca beberapa ayat Al-Qur'an yudzakirun nasa untuk menasihati manusia. Rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Hadis riwayat Imam Abu Daud tapi asalnya ini riwayat Imam Muslim. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihda khutbatayil jum'ah ruknun min arkanil khutbah. Membaca satu ayat Quran di salah satu dua khutbah. Khutbah pertama atau khutbah kedua. Pokoknya salah satu harus ada Qur'annya. Kalau nggak ada Qur'annya, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau khutbah Jumatnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi baca ayat Al-Quran ketika khutbah Jumat itu termasuk rukun-rukun khutbah. Wa huwa qaulus Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i, itu rukun. Jadi kalau khatib nggak baca, maka khutbahnya tidak sah. Wa qala akharuna anna dzalika sunnah. Tapi madzhab lain menganggap itu sunnah. Kita nggak ikut dah, karena kita ikut madzhab Imam Syafi'i. Ya, dalam madzhab Imam Syafi'i wajib baca ayat Quran ketika khutbah Jumat. Waqad kana Rasul karimu yuwadzibu ala qiraati ayat minal Qur'an karim tadhkiran linnas wal Qur'an khairum ma yu'adzu bih. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwadzib, beliau selalu enggak pernah tinggal. Ya. Di dalam isi khutbah beliau, di dalam isi ceramah beliau pasti ada ayat Al-Qur'annya. Ketika beliau menasihati manusia, itu pasti ada ayat Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sebaik-baiknya isi nasihat. Jadi sebaik-baiknya nasihat itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi jangan sampai nih ketika kita ceramah, ketika kita khutbah Jumat, itu sama sekali nggak ada ayat Qur'annya. Sama sekali nggak ada hadisnya. Kita mengandalkan apa? Ucapan-ucapan indah, merangkai kata-kata puitis. Ya, nggak ada dalil Quran, nggak ada dalil hadis. Itu jangan sampai seperti itu tuh. Sekarang sudah mulai banyak nih kadang khutbah Jumat, khotibnya sama, satu pun nggak ada ayat Qurannya, satu pun nggak ada hadis nabinya. Nah ini beda antara motivator sama khotib ini. Kalau motivator nggak pakai ayat Quran, nggak pakai hadis Nabi, nggak ada masalah. Tapi khotib Jumat atau penceramah itu wajib, itu harus ada ayat Qurannya, harus ada hadis Nabinya. Karena yang merubah seseorang, yang merubah pendengar, yang mendatangkan taufik hidayah itu dari Quran dan hadis. Jadi ketika orang dengar ayat Quran, nanti tumbuh tuh semangat. Yang tadinya malas sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya nggak ke masjid jadi rajin ke masjid. Jadi itu keberkahan Al-Quran dan keberkahan hadis Nabi besar Muhammad. Jangan ditinggal. Jangan kita ganti dengan ucapan-ucapan indah, merangkai kata, merangkai puisi, merangkai pantun. Tapi Quran sama hadis ditinggal. Itu nggak membawa manfaat apa sedikit manfaatnya. Jadi yang benar-benar bermanfaat untuk umat itu adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadinya dia ingin membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin bunuh Nabi, dia dengar. Ya, dia dengar ayat Al-Quran, Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ketika dengar Al-Quran Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa, langsung bergetar hatinya.
tuh hatinya bergetar, ya. Yang tadinya ingin bunuh Nabi besar Muhammad, akhirnya apa? Hatinya tersentuh, langsung takut, ingin beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga Fudail bin Iyad. Ini Fudail bin Iyad awalnya rampok, dulunya begal. Ya. Sampai orang-orang tuh nggak berani berjalan malam. Kenapa? Karena kalau berjalan malam nanti takut diintai oleh kelompoknya Fudail bin Iyad. Terkenal tuh, rampok. Tapi beliau jadi ulama. Akhir-akhir jadi ulama, akhir-akhir jadi wali Allah. Itu kalau kita baca Risalatul Qusairiyah, dalam kitab Risalatul Qusairiyah, itu sebelum Imam Qusairi memberikan nasihat, itu di awal beliau tulis biografi orang-orang soleh, biografi para wali-wali Allah. Dan nggak semuanya memang orang baik, nggak semuanya orang baik. Ada yang mulanya seperti Fudail bin Iyad, awalnya rampok, awalnya begal, ya. Tapi ketika dia pengen begal, dia pengen ngerampok rumah, naik tembok, dengar ayat Al-Quran, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan? Ya, emang belum datang waktunya. Emang belum datang waktunya bagi orang beriman, hati mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kapan ente mau tobat? Kapan hati ente takut sama Allah? Tersentuh tuh ketika baca, dengar ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang beriman, emang belum datang waktunya hatimu takut kepada Allah? Kapan mau tobatnya? Kapan mau kembali? Tersentuh hatinya. Langsung di situ dia takut, akhirnya ditinggalkan rampoknya, ditinggalkan begalnya, akhirnya jadi orang soleh. Sallu ala Muhammad. Dan juga dalam surah Al-Jin ayat 1 ayat 2, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Itu ketika Nabi besar Muhammad ingin pulang ke Mekah, beliau melewati lembah, ya, diapit oleh beberapa gunung. Tiba waktu sholat, Nabi besar Muhammad sholat. Ketika Nabi besar Muhammad sholat, ternyata jin yang ada di gunung itu ngedengerin istama'a nafarum minal jin. Ternyata nafar itu dari 1 sampai 10. Ya, nafar itu berarti apa? Ya, beberapa jin lah, tapi nggak nyampe 10 lebih. Jadi ternyata nih beberapa jin penguasa gunung itu ngedenger bacaan Quran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Apa kata bangsa jin? Ya, kami telah mendengar Al-Qur'an ajaba, yang sangat menakjubkan. Ini mah bacaan nih, bukan bacaan makhluk ini. Ya, ini pasti firman Allah. Yahdi ila rusdi fa amanna bih walan nusrika bi rabbina ahada. Itu Al-Qur'an memberi petunjuk, memberi hidayah. Ya, kami beriman dan kami tidak akan musyrik. Bayangin, ya, beberapa kelompok jin penguasa gunung itu beriman. Kenapa? Dengar bacaan Quran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu aib, ya, suatu kekurangan. Apabila ada penceramah, ada khotib, isi ceramahnya, isi khutbahnya nggak ada Quran sama sekali, nggak ada hadis sama sekali. Itu harus ada tuh, harus ada Qurannya, harus ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al Imam Al Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin